Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Rizky Khairullah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5C, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pengertian interaksi sosial, syarat interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, bentuk-bentuk dan sifat interaksi sosial, serta faktor pendorong interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki akal pikiran juga kemampuan berinteraksi secara individu maupun sosial. Dan pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri di dalam dunia ini, baik sendiri dalam konteks fisik maupun dalam konteks sosial budaya. Dalam konteks sosial budaya, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan lainnya, dan semua masyarakat pada hakikatnya membudaya dan berkebudayaan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Seperti halnya seorang guru yang melakukan aksi menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa-siswanya di kelas, dan siswa-siswanya di kelas tersebut memberikan reaksi terhadap apa yang telah disampaikan guru. Seperti halnya menanyakan dan juga menjawab suatu persoalan. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau lebih. Kenapa? Karena pada dasarnya interaksi sosial akan melakukan suatu aksi dan reaksi, sehingga tidak mungkin apabila interaksi sosial hanya dilakukan seorang sendiri saja. Yang kedua yaitu terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial atau dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang. Simbol itu merupakan hal-hal yang dimengerti oleh kita, seperti bahasa. Ketika kita berlibur di suatu daerah di Jawa, kita tahu bahasanya, kita pasti akan melakukan interaksi sosial dan paham apa yang diucapkan dan apa yang disampaikan. Namun ketika kita tidak paham akan simbol-simbol yang disampaikan, seperti halnya ketika kita belajar atau berlibur di luar negeri dan kita tidak tahu bahasa yang digunakan di luar negeri, maka dari itu kita juga tidak bisa melakukan interaksi sosial. Yang nomor 3 yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Nah, pastinya kita melakukan interaksi sosial itu pasti ada maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu adanya dimensi waktu yang meliputi masa lampau atau masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Seperti halnya interaksi yang dilakukan hari ini atau kemarin atau yang akan datang. Nah, hal itu menandakan bahwa interaksi sosial memiliki ciri yaitu adanya dimensi waktu. Berikutnya yaitu syarat interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial merupakan cara melakukan interaksi. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kontak secara primer atau kontak langsung, merupakan hubungan timbal balik yang terjadi secara langsung. Contohnya berbicara, berjabat tangan, tersenyum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kontak tidak langsung atau sekunder, merupakan hubungan timbal balik yang memerlukan perantara atau media, misalnya telepon, televisi, radio, handphone, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan cara menyampaikan pesan. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu
komunikasi verba. Maksudnya diucapkan menggunakan bahasa. Dan yang kedua yaitu nonverba, yaitu interaksi yang dilakukan dengan cara isyarat atau menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 3, yaitu yang pertama individu dengan individu. Nah, individu dengan individu bisa berupa teman ataupun saudara. Contohnya seperti itu. Sedangkan individu dengan kelompok, yaitu contohnya seperti seorang guru yang memaparkan materi kepada siswa-siswanya. Dan yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Contohnya seperti pertandingan antara klub sepak bola dengan 12 orang pemain di satu tim. Itu juga merupakan suatu bentuk interaksi sosial di masyarakat. Sifat interaksi sosial. Nah, perlu diketahui bahwasanya interaksi sosial memiliki beberapa sifat di dalamnya. Yang pertama yaitu asosiatif. Nah, proses asosiatif lebih cenderung ke sifat positif, yaitu kontak sosial yang mengarah kepada suatu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua yaitu proses interaksi disosiatif, cenderung bersifat negatif, yaitu merupakan kontak sosial yang mengarah kepada persaingan, pertikaian, pertentangan, dan kontravensi. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Contohnya proses interaksi karena ingin meniru gaya style baju orang lain. Yang kedua yaitu faktor sugesti, yaitu pengaruh psikis baik yang datang dari dirinya maupun dari orang lain, yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari orang lain. Sugesti dapat diberikan dari individu kepada kelompok. Contohnya, ketika Anda melihat YouTube tentang HP yang terbaru yang memberikan spesifikasi tinggi dan murah, dari sugesti tersebut Anda menjadi tertarik dan ingin membelinya. 3 yaitu faktor identifikasi, merupakan dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain, baik secara lahiriah maupun batiniah. Di sini dapat mengetahui bahwa hubungan sosial yang berlangsung pada identifikasi adalah lebih mendalam daripada hubungan yang berlangsung atas proses imitasi, di mana identifikasi relatif bersifat lebih lama. Contohnya ngefans sama artis Korea sehingga ingin mengikuti agamanya, gayanya, bahasanya, bahkan untuk merubah wajah. Yang keempat yaitu faktor simpati, merupakan perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis, rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan. Contohnya, ketika ada sebuah bencana yang melanda di desa lain, kita juga merasakan kesedihannya. Nah, kesedihan itu termasuk rasa simpati kita. Nah, cukup mudah kan untuk memahami materi pada kali ini, di mana interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara manusia yang terwujud dalam aksi dan reaksi, di mana hal-hal ini akan terjadi sepanjang kita hidup di dunia ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.